Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rivaldi dengan NIM 02011128172243. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi hukum pidana administrasi yang di yang diajar atau dosen pengampu Bapak Arta Febriansa SHMH. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan itu apa materi hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah undang-undang pertambangan sebelumnya ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Definisi pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Ada 3 unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu 1. Eksistensi sumber daya mineral dan penguasaan batu bara. 2. Penguasaan negara. 3. Tujuan penguasaan negara. Di negara Republik Indonesia, negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral atau batu bara. Makna penguasaan negara ialah negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh bevoegdheid untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur atau regelan, mengurus, besturen, dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional. Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang, memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar, yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya. Ketentuan perundang-undangan tentang pertambangan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 78 ayat 5 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf E dan huruf F diancam dengan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 50 ayat 3 huruf E tentang pertambangan mineral dan batu bara. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan memiliki hak atau izin dan pejabat yang berwenang. Dijelaskan pada pasal 55 ayat 1 KUH pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana untuk keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Jenis-jenis tindak pidana pertambangan. 1. Tindak pidana yang melakukan pertambangan tanpa izin. 2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu. 3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak. 4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi. 5. Tindak pidana pencucian barang tambang
6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan. 7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin. 8. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum. 9. Pidana tambahan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.